Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pecahan tema 7 kelas 2. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama adalah mengenal pecahan, menentukan besar pecahan, membentuk pecahan, contoh soal pecahan, dan latihan soal. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenal pecahan. Kalau kita perhatikan, di sini ada gambar kue yang utuh. Ketika kue tersebut dibagi menjadi 2 sama besar, maka nilai dari satu kue ini adalah setengah. Jadi, ketika kue ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar, ingat ya, dibaginya harus sama besar. Maka nilai dari pecahannya adalah setengah. Nah, apabila kita mau memotong kue tersebut tapi tidak sama besar seperti gambar ini ya, satunya besar, satunya kecil, apakah nilainya juga setengah? Bukan ya. Jadi pecahan itu, kalau kita mau membentuk pecahan, maka ukuran dari kedua benda harus sama besar. Nah, jika ada satu donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar seperti ini, maka satu bagian dari donat ini disebut dengan setengah. Jadi satu bagian donat dari 2 bagian donat ini disebut dengan setengah. Setengah itu bisa dituliskan dengan 1/2. Nah, di sini ada gambar lagi, ada gambar puding ya. Kalau pudingnya dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka nilainya adalah 1/3. Setiap potongnya nilainya 1/3. Namun, potongannya harus sama besar ya, sehingga bisa membentuk sebuah pecahan. Kalau tidak sama besar, maka tidak bisa membentuk pecahan. Lalu ada pizza. Pizza ini awalnya utuh, kemudian dipotong menjadi 4. Maka nilai pecahannya adalah 1/4. Masing-masing potongan bernilai 1/4. Menentukan besar pecahan. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian atau 1/2 bagian. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Karena dipotongnya menjadi 2, maka nilai pecahannya adalah setengah. Boleh juga kita tulis 1/2 juga bisa ya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Siti memiliki kue donat. Dia mau mendapatkan setengahnya. Setengah itu kan 1/2, artinya 1 potong dari 2 potong. Artinya donatnya harus dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, seperti pada gambar. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang, kalau kita mau membagi kue tersebut menjadi 1/2 bagian, maka kedua kue harus dipotong dengan ukuran yang sama besar. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian. Kita bisa lihat di gambar ya. Kertasnya dipotong menjadi 3. Artinya setiap kertas, potongan kertas ini nilainya 1/3. 1 dari 3 potongan. 1/3 bisa juga kita tulis 1/3.
3 bagian. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus jadi ada kue dipotong menjadi 3. Setiap bagiannya sebesar 1/3. Kalau sudah membentuk pecahan, artinya potongan kue tersebut harus sama besar. Masing-masing potongan harus sama besar. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Jadi kertasnya dipotong menjadi 4. Artinya setiap potongan kertas itu nilainya 1/4 karena dipotong menjadi 4 sama besar. Jadi setiap potongan adalah titik-titik bagian. 1/4 bagian, atau boleh juga pakai kata-kata 1/4. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Artinya kue tersebut harus dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Kita bisa lihat ya, ada yang warnanya biru, merah, kuning, dan hijau. Masing-masing warna luasnya sama. Nah, berarti bisa nih kita nyatakan dalam bentuk pecahan karena luasnya sama, besarnya sama. Jadi, luas warna biru adalah 1, birunya kan ada 1 ya, 1 per semuanya ada 4 warna, jadi 1/4 bagian. Begitu juga dengan warna merah, merah juga 1/4 bagian. Warna hijau juga sama, 1/4 bagian. Dan warna kuning juga 1/4 bagian. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membentuk atau menggambarkan sebuah pecahan. Di sini kita punya gambar di mana kita diminta untuk membentuk pecahan setengah bagian. Kalau membentuk pecahan setengah bagian, gambarnya harus kita bagi menjadi 2 bagian ya. Nah, gambar yang pertama ini di sini berarti harus kita arsir 1 bagian kita arsir. Maka inilah yang disebut dengan setengah bagian, 1/2. Begitu juga gambar yang kedua. Kita bebas ya mau arsir di mana saja. Yang pasti gambarnya harus terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi ukurannya harus sama besar ya. Oke, kita arsir. Nah, pecahan 1/2. Nah, kemudian kita lihat gambar yang pertama ini ya. Di sini juga ada sebuah bangun datar persegi panjang yang mau diarsir sehingga bisa membentuk pecahan 1/2. Kita arsir saja salah satu ya, seperti ini. Nah, jadi inilah pecahan 1/2 atau setengah. Begitu juga dengan gambar yang kanan ya, kita arsir salah satunya 1/2. Kalau ini ada gambar lingkaran dan jajar ginjang. Sama nih, kita harus arsir salah satu bagian supaya bisa membentuk pecahan setengah atau 1/2. Untuk yang jajar ginjang juga sama, kita arsir salah satu bagian.
Jadi kuncinya adalah kalau kita mau membentuk pecahan, kita harus perhatikan dulu gambarnya. Apakah sudah terbagi menjadi dua bagian sama besar? Kalau sudah, barulah bisa kita arsir. Nah, kalau di sini, di gambarnya ini ada bangun datar yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ini artinya setiap bagiannya itu menyatakan pecahan 1/3. Jadi yang diarsir satu aja ya, seperti ini. Nah, ini juga sama yang gambar yang kedua, kita arsir salah satunya. Jadilah pecahan 1/3. Yang diarsir 1, semua bagiannya ada 3 bagian. Nah, ini juga sama nih, ada gambar segitiga dan ada bangun datar segi banyak ya. Karena yang ditanya adalah sepertiga, pecahan sepertiga, itu berarti yang diarsir satu saja, seperti ini. Begitu juga bangun datar yang ini, kita arsir salah satu. Jadilah pecahan 1/3. Nah, selanjutnya di sini ada gambar lingkaran dan jajar genjang yang sudah dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Jadi bisa langsung kita arsir saja ya. Jadi pecahan 1/3. Yang ini juga. Jadilah pecahan 1/3. Nah, kalau kita mau membentuk pecahan 1/4 atau 1/4 bagaimana? Bangun datarnya atau gambarnya harus kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Pada gambar ini semuanya ada 4 bagian sama besar ya. Sehingga bisa langsung kita arsir saja satu bagian. Jadinya ini sudah membentuk pecahan 1/4. Yang ini juga kita arsir ya, salah satu ya. Terbentuklah pecahan 1/4. Jadi yang diarsir itu hanya 1 ya. Kalau yang kita arsir 2, maka pecahannya beda lagi bentuknya. Oke, masih sama nih, kita diminta untuk membentuk pecahan 1/4. Jadi kita arsir 1 ya. Yang ini juga kita arsir 1. Jadilah pecahan 1/4. Oke, yang ini juga berbentuk lingkaran, kita arsir salah satu. Jadilah pecahan 1/4. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pecahan ya. Soal yang pertama. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Di sini kita hitung dulu ya, buah apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah bangun datarnya ada berapa? Ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Warna biru kan ada 1. Kita kasih per. Bangun datarnya ada 2. Jadi 1/2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ada gambar bintang nih, ada 3 bintangnya. Banyak bangun di atas adalah 3 ya. 1, 2, 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang warna biru cuma ada 1 per. Semua bintangnya ada 3. 1/3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar segi banyak. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang warna biru itu ada 1 ya. 1 per semuanya ada 4. Jadi 1/4.
Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Jadi kita mau pilih nih mana pecahan yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah pecahan 1/2. Artinya jika ada satu gambar dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Jawaban yang tepat adalah gambar yang kedua ya. Kenapa gambar yang pertama ini salah? Coba perhatikan. Ukurannya itu tidak terbagi sama besar, yang ini kecil, yang ini besar ya. Jadi gambar pertama salah. Selanjutnya pecahan 1/3. Jawaban yang tepat gambar yang pertama ya. Gambar yang kedua ini yang warna biru terlalu besar, sedangkan yang lainnya lebih kecil. Jadi ini bukan pecahan. Selanjutnya, kita akan menentukan mana yang termasuk pecahan 1/4. Dari gambarnya yang paling tepat itu gambar pertama ya, karena semua ukurannya sama besar lingkarannya. Sedangkan kalau yang gambar kedua ini, satu lingkaran ukurannya lebih besar dari lingkaran yang lain. Pecahan manakah yang merupakan pecahan 1/2? Jawaban yang tepat adalah gambar pertama. Kalau pecahan 1/3 yang mana nih? Yang ukurannya sama ya. Kita perhatikan di sini yang ukurannya sama ada 2 ya. Sedangkan yang lainnya ini ukurannya lebih besar. Dan ini juga sama, ukurannya juga lebih besar daripada bangun datar yang lain. Pecahan 1/4 yang tepat adalah gambar kedua. Kalau yang ini salah ya. Kenapa salah? Lihat ukurannya ada yang kecil dan ada yang besar nih. Jadi kurang tepat. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang jenius bisa kerjakan. Soal yang pertama, berapa nilai pecahan dari potongan donat di samping? Berapa nilai pecahan dari potongan kue di samping? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.